Kita live on Facebook. Bisa di-share sih Mas kalau misalnya mau ini. Oke. Ya. Asik. Mantap. Mantap. Oke, teman-teman semua, saya perkenalkan senior saya yang saya Senior. sayangi. Ini adalah guru waktu saya masih piik-piik 20 tahun lalu, beliau yang ngajarin banyak nih. Beliau sangat mendalami mengenai data driven atau research driven marketing. Beliau pernah juga menjabat di berbagai macam perusahaan. Salah satu yang saya ingat adalah di Nestle dan juga di Sun Life dulu waktu beliau menjadi pemenang Young Marketer Award Mas ya, 2 kali Mas ya. Iya gitu. Terus beliau juga sempat menjadi bos marketing juga di Smart Friend. So banyak sekali pengalaman beliau sebagai seorang marketer dan yang justru kita pingin kita ketahui adalah apa sih data itu supaya kita nggak ngasal-ngasal ya Mas ya. Ya dalam bikin sebuah marketing gitu. Baik, the floor is yours I guess Mas Godo, monggo kalau mau. Thank you Mas. Oke, kita mulai aja ya. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore semuanya. Ya. Kali ini kita akan bahas tentang data driven marketing atau data and research driven marketing ya. Bagaimana tadi sudah dijelaskan sama Mas Dacil sedikit, saya memperkenalkan diri lagi agak lebih detail. Jadi background saya dari UGM ya, S1-nya di Fakultas Ekonomi dulu, terus saya melanjutkan S2-nya di UI untuk ekonomi juga dan Syariah Finance. Kemudian saya kebetulan dapat beasiswa di Western Sydney University, saya ngambil Consumer Analytics dan BI Insight. Kalau kerjaan lumayan sering pindah-pindah, jadi 20 tahun kerja mungkin 12 perusahaan lebih ya gitu. Dari yang di client side ya, sama di agency juga ya dulu waktu ketemu sama Mas Dacil, sama-sama di agency. Saya lagi di biro iklan, beliau di Nielsen di riset ya. Ya. Kemudian ya habis dari situ masih pindah berbagai macam gitu ya. Jadi kadang di client side, kadang di agency side. Kemudian pernah bantu government juga sebentar dan sekarang kembali lagi di agency side ya. Lebih ke data gitu ya. Oke. Jadi mulai saja karena ini bahasanya tentang marketing ya, kemudian data driven marketing. Sebenarnya kalau saya tanya sebenarnya marketing itu apa gitu, saya nggak akan ngomongin teori, tapi untuk menyamakan paling nggak persepsi di awal, kita bahas tentang data driven marketing ini ya. Ada yang mau jawab? Oke. Biasanya boleh. pada malu lagi nih. Lagi ini langsung baru mulai langsung ditanyain ya. Boleh. Monggo kalau ada yang mau ini mau chat mungkin chat marketing itu setaunya aja gitu. Pemanasan. Kita bisa di chat. Ya, ada yang mau coba jawab apa itu market, apa itu marketing? Saya nggak akan bahas pakai teori ya, jadi yang simple aja gitu, tapi bisa kita implementasikan, tapi ya secara akademik juga bener gitu ya. Jadi kadang orang punya pemahaman yang simpang siur tentang market dan marketing gitu ya. Misalnya, marketing itu 4P, ya 4P itu marketing mix gitu ya. Kemudian ada juga yang misalnya, marketing itu terkaitnya nanti sama promosi, ada yang above the line, ada yang below the line gitu ya. Tapi sebenarnya above the line, below the line itu istilah keuangan ya, bukan istilah marketing ya. Jadi above the line itu karena ditaruh di item keuangan yang ada di atas garisnya, yang below the line itu di bawah garisnya. Jadi kalau menurut standar akuntansi itu ada advertising dan promosi gitu ya. Kalau advertising itu ditaruh di atas,
Jadi ada istilahnya, ada itu ya, posnya ya, ada pos biaya ya, ada pos biaya. Kalau yang advertising itu biasanya ditaruhnya yang promosi itu ditaruh di bawah garis tersebut gitu ya. Makanya ada istilah below the line itu istilah keuangan gitu ya. Cuman terus ke bawah-bawah malah yang ngomong Kepake apa di marketing. through the line dan lain sebagainya. Oke, ini ada yang jawab market itu pasarnya. Oke, market itu pasar berarti ya my mother is going to the market, ibu pergi ke pasar. Marketing itu saya memasarkan, marketing itu pasar, market itu pasar, marketing itu tenaga atau teknik pemasaran. Oke, saya jawab aja tuh kan, ini kan banyak yang kemana-mana ya. Jadi market itu adalah potensial customer atau potensial buyer. Gitu ya. Jadi kalau kita bicara market Indonesia itu besar, berarti apa? Ya potensial buyer di Indonesia itu besar. Misalnya market Indonesia untuk HP itu besar, misalnya 100 juta ke atas gitu ya marketnya, berarti potensial customer untuk HP itu 100 juta ke atas gitu. Nah, ada nggak market yang untuk semua orang gitu? Jadi ada nggak produk yang buat semua orang bakal beli gitu ya? Kayaknya nggak ada ya. Kalau orang misalnya bilang, oh air mineral buat semua orang, ya nggak semua orang bisa beli air mineral juga gitu lah, atau nggak butuh. Jadi potensial customer itu syaratnya apa? Syaratnya adalah mereka yang mempunyai daya beli. Satu adalah daya beli. Jadi kita nggak bisa bilang semua orang butuh ya. Kalau butuh tapi nggak punya uang ya bukan market. Dan marketing nggak ngurusin orang yang nggak punya uang ya. Gitu. Maksudnya yang nggak bisa beli kita nggak masukin ke dalam program kita gitu. Itu mungkin programnya pemerintah kalau gitu ya. Bagaimana menaikkan daya beli. Nah, cuman marketer juga bagaimana mensiasati ini, terutama produk-produk yang harganya mungkin tidak seperti kita beli kerupuk ya, atau misalnya beli air mineral, misalnya beli HP lah gitu. Kalau orang Indonesia kan kadang beli HP harganya 4 juta tapi nyicil daripada beli HP 1 juta tapi cash gitu ya. Nah, jadi selain daya beli, marketer juga bisa memperhitungkan daya cicil dari seseorang gitu ya. Jadi bisa daya beli atau daya cicil. Tapi intinya market itu kita jawab secara singkat, market adalah potensial customer. Jadi kalau kita mengidentifikasi market berarti ya siapa yang akan jadi potensial customer kita. Kita jualan apapun ya gitu. Jadi misalnya event misalnya untuk produk kesehatan atau pendidikan ya berarti kita bicara juga potensial customer dari institusi pendidikan kita siapa. Bahkan market itu kalau tadi saya bilang harus ada daya beli, bisa saja misalnya bukan daya beli dan daya cicil ya, tapi misalnya daya invest misalnya gitu. Daya apalagi daya tabung ya. Daya tabung tuh kalau bank kan jualannya cari orang yang mau naruh uang di dia, bukan untuk orang beli sesuatu ya. Jadi mempunyai disposable income gitu, income-nya nggak habis semua buat belanja, tapi masih bisa nabung. Atau misalnya kalau saya lembaga zakat, berarti ya kemampuan membayar zakat. Kalau yang nggak bisa bayar zakat, ya justru harus dikasih gitu, harus dibagi zakatnya, bukan ditarik zakatnya. Nah itu marketing juga bisa dipakai oleh lembaga-lembaga non-profit seperti tadi, misalnya lembaga pendidikan atau misalnya lembaga sosial ya. Jadi potensinya customer lah. Jadi kalau misalnya kita bicara lembaga zakat ya customernya lembaga zakat tersebut. Kalau kita bicara lembaga pendidikan ya customernya lembaga pendidikan tersebut. Jadi kita bicara market dan market itu terbatas, tidak ada market yang seluas-luasnya ya. Pasti ada batasnya gitu market itu. Nah jadi apa yang kita lakukan terhadap market itu nanti semuanya masuk ke marketing ya. Jadi saya lebih suka menggunakan ini istilah saya sendiri ya. Kalau definisi marketing di sini mungkin nggak ada di buku, tapi saya lebih suka menggunakan istilah ini ya. Jadi anything we do to the market and customers, including identification, acquisition, retention, dan optimization. Nah, ini very basic, tapi Sorry, ini ada yang kadang kalau nanya kita nih. bicara Materinya ini, boleh di-share nggak nanti ya, nih? Iya, oke. Oke, katanya. Iya, nanti saya kasih. Cuman mungkin nggak sekomplit ada di sini. Ya, belajar Gitu dulu aja baru ya. dapat Karena materi. beberapa misalnya saya ambil dari lembaga yang lain ya. Oke. Ya. Oke. Nah, ini jadi kalau kita bicara ya apapun yang kita lakukan terhadap market tadi, terhadap potensial customer ya. Bagaimana kita mengidentifikasi mereka. Jadi contohnya kita mau jualan bakmi gitu ya. Yang pertama kita lakukan tuh ya kita
lihat potensial customer untuk bakmi kita siapa gitu, ada di mana gitu ya. Makanya kita pertama yang kita lakukan adalah cari lokasi misalnya gitu. Atau ya kalau jualan online kita harus tahu siapa yang akan kita sasar, apakah dari teman-teman Facebook kita dulu atau misalnya kita by area ya gitu kalau nembak pakai sosial media gitu. Kemudian acquisition adalah cara untuk mendapatkan customer itu. Nah, cara untuk mendapatkan customer ini bisa terkait misalnya produk apa yang harus kita bikin, pricing-nya harus kayak gimana gitu ya. Kemudian misalnya promonya harus seperti apa, road to market atau misalnya cara customer itu bisa mengakses produk tersebut bagaimana. Nah, itu tentang akuisisi. Kemudian kalau retensi ya bagaimana kita mempertahankan mereka supaya tetap beli di kita, supaya tetap jadi nasabah kita, supaya tetap jadi pelanggan kita, itu retensi ya. Nah, kalau optimization itu adalah bagaimana meningkatkan value per customer. Jadi kalau pertama, mungkin kita punya restoran, sekali beli di tempat kita, sekali datang bayar 20.000 gitu ya, 30.000, tapi besoknya dia bawa temannya, atau besoknya dia beli paket gitu ya. Dan kemudian dia lama ada di kita, artinya bisa kita tahan lama dia sebagai customer. Berarti itu cara kita mengoptimalkan. Atau seringkali ada istilah mungkin pernah dengar lifetime value ya, atau customer lifetime value. Nah, jadi itu terkait sama optimisasi. Optimisasi itu bagaimana kita menghitung nilai dari seorang customer dalam jangka waktu tertentu. Bisa jadi setahun, bisa 2 tahun, bisa 3 tahun. Contohnya kayak misalnya saya jual asuransi ya. Kalau saya jual asuransi itu 3 tahun pertama, kalau dia bayar untuk produk yang tradisional itu pasti nggak untung perusahaan asuransinya karena habis buat biaya akuisisi. Tapi kalau optimalisasi bagaimana kita bisa mendapatkan nilai yang makin lama makin optimal dari seorang customer. Jadi kalau kita bicara marketing itu adalah jualan ya, jualan itu bagian akuisisinya gitu ya. Jadi kalau bedanya apa marketing sama sales? Sales itu lebih fokus di akuisisi. Nah, terus kalau retensi ya, retensi itu biasanya ada CRM misalnya gitu ya, atau CS ya. Nah, CS CRM itu sebenarnya bagian dari marketing juga gitu. Kemudian program apa yang mau kita buat sehingga customer bisa bertahan lama di kita dan nilainya menaik ya. Jadi optimisasi itu bukan cuma nilainya cara penjualan, tapi investasi kita ke dia. Jadi kalau kita misalnya ngasih loyalty program atau yang lain, bagaimana yang kita berikan itu tepat sasaran dan menguntungkan bagi kita gitu. Jadi jangan sampai kita supaya memelihara customer ada terus di kita jor-joran kasih banyak bonus, ujung-ujungnya kita yang minus gitu ya. Nah, itu artinya dioptimisasi. Jadi bukan sekedar jualan kalau kita bicara marketing ya. Nah, saya biasanya menunjukkan slide ini favorit saya, jadi key marketing task dan marketing objektif. Jadi kalau ditanya kerjaan lu sebagai marketer tuh apa gitu ya. Kalau kita misalnya bicara ya cari customer, ya itu salah satu sih gitu. Cuman yang pertama harus kita lakukan tadi seperti saya jelaskan, pertama bagaimana kita mengidentifikasi siapa yang mau kita cari itu siapa gitu ya. Jadi nggak semua orang punya profil ini ada tekniknya sendiri juga gitu ya. Jadi contohnya kita jualan bakmi pun kita harus tahu lokasi di mana yang potensial, kita mungkin ngitung berapa kira-kira traffic yang ada di depan lokasi itu, kemudian bagaimana selanjutnya kita mengakuisisi atau mendapatkan pelanggan ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga bagaimana mempertahankan pelanggan, dan yang keempat adalah bagaimana mengoptimalkan nilai pelanggan ya. Nah, ini ada matriksnya juga ya. Jadi kalau kita bicara acquisition itu matriksnya ada konversi, berapa orang terpapar dan berapa orang yang jadi customer. Kalau orang yang lihat iklan kita katakanlah ada 1.000, yang jadi customer kita ada 100, ya berarti 10% conversionnya gitu. Atau berapa yang ngeklik kita, berapa yang benar jadi customer, berapa yang nanya ke kita, berapa yang jadi customer, itu conversion. Jadi ada metriknya gitu ya. Jadi kalau kita bilang saya jago banget bisa dapetin misalnya 50 customer gitu ya. Ya kalau dia memprospek 100 orang dapat 50 ya jago lah, conversion rasionya 50% ya. Dan kalau di B2B ya rata-rata kita kejar 50% conversion. Tapi kalau kita main di retail ya pasti akan jauh lebih rendah dari itu. Kita main di online mungkin ya conversion rasionya cuma 1% atau 2%. Nah, bagaimana kita punya conversion ratio yang baik itu salah satu tugas kita. Yang kedua adalah loyalty ya. Jadi yang ketiga ya, identification, acquisition, retention tuh loyalty. Nanti di sini saya bicara riset atau datanya ya, karena masing-masing ada metrik gitu loh. Jadi
Kalau kita bicara di sini nggak ada metrik, kita nggak tahu kita membaik atau memburuk ya. Jadi kalau loyalty ya hitungannya kita punya berapa customer, berapa yang masih ada di kita gitu. Jadi misalnya kita punya pelanggan katakanlah 100 di bulan ini, bulan depannya berapa, dan kita bisa lihat repeat purchase-nya ya, biasanya pakai kartu loyalty gitu ya, atau pakai membership gitu ya, itu bisa kelihatan berapa yang tetap sama kita ya. Tentunya kalau siklus produknya panjang ya nggak bisa dihitung per bulan gitu. Jadi misalnya kalau orang beli mobil mungkin baru 5-10 tahun lagi dia akan beli mobil lagi gitu ya. Tapi kalau misalnya orang beli snack mungkin minggu ini beli atau beli rotnya udah beli lagi gitu ya, loyalty-nya di situ. Kalau kayak produk keuangan ya bagaimana supaya tabungan tiap bulan ada masuk gitu atau depositonya tetap ada di kita gitu ya. Tapi kalau rumah sakit ya jangan ngedain pasiennya sering bolak-balik gitu. Jadi nanti karena loyalty harus sering bolak-balik. Ya kalau bolak-balik bukan karena sakit lah, misalnya karena check up gitu ya. Nah, misalnya itu. Jadi loyalitasnya kita hitung dari seberapa sih dia menempatkan kita sebagai brand utama juga gitu. Jadi kalau misalnya gini, kalau Bapak atau Ibu ada keperluan untuk misalnya saya ambil yang agak aneh ya, misalnya keperluan untuk bantuan hukum, misalnya saya pengacara yang saya mau memasarkan, Ibu datanya kemana ya? Datanya ke kantor tersebut, yaitu berarti loyalitasnya terhadap pengacara tersebut ya. Jadi kalau kita misalnya pengen sate kambing datangnya ke warung tersebut ya berarti itu loyalitas kita gitu ya. Walaupun misalnya lagi nggak berperkara gitu ya, salah satu metriksnya adalah ya kalau gitu ya, kalau misalnya Bapak Ibu sakit datangnya bakal kemana ya, ke rumah sakit tersebut. Oke, terus optimization itu pakai CLV ya. CLV itu Customer Lifetime Value. Ini kalau dibahas bisa satu sesi sendiri ya. Jadi ngitungnya biasanya secara singkat adalah berapa yang kita dapetin secara penjualan, dikurangin margin, dikurangin dulu ya. Jadi dapat marginnya dikurangin biaya jadi margin. Jadi misalnya kalau produk kita harganya 1 juta, margin kita 20%. Berarti kita dapat 200.000 kan bersih. Nah, untuk dapetin orang tersebut biayanya berapa? Misalnya untuk dapetin orang tersebut biayanya 50.000, berarti net yang kita terima sebagai customer value itu adalah 150.000 gitu ya. Bukan berarti 1 juta dikurangi 50.000, karena 1 juta kan itu udah harga jual ya, belum kita kurangin harga pokok pembeliannya atau kita kurangin biaya promosi dan lain sebagainya. Nah, yang bagus adalah bagaimana kita memiliki nilai yang lebih optimal gitu di CLV ini. Jadi bukan berarti profitnya harus gede-gedean, tapi bisa juga misalnya kita nggak ngambil margin gede, cuman orangnya berulang gitu ya. Itu juga bisa kita pertimbangkan. Karena CLV kan kita hitungnya bukan one time purchase. Bisa jadi misalnya dalam 1 tahun pembelian dia berapa yang kita keluarkan untuk akuisisi dia, dan berapa yang berapa banyak pembelian dia selama 1 tahun itu. Nanti dihitung margin, dikurangin cost, dapat value dikurangin investment kita ya. Kira-kira gitu. Nah, kemudian untuk apa sih kita melakukan ini? Biasanya kalau tujuan jangka pendeknya profit ya. Profit itu berarti ya antara pendapatan operasi kita dikurangin dengan biaya operasi kita tuh masih plus gitu ya. Tapi ada juga orang yang berusaha misalnya bikin perusahaan belum untung tahun pertama, belum untung tahun kedua, nah, mungkin baru tahun kelima itu BEP, break even point. Nah, itu berarti yang dia kejar return. Oke lah, 3 tahun pertama kita loss dulu, tapi nanti tahun keempat misalnya kita udah BP, tahun kelima kita udah profit. Nah, kalau sustainability, bagaimana keberlangsungan usaha, apalagi kalau kita bicara pada saat wabah sekarang gitu ya. Ada yang misalnya berhenti order 3 bulan kemudian kolaps gitu. Nah, kalau sustain berarti bagaimana perusahaan ini atau brand ini bisa mempertahankan diri ya, termasuk dalam kondisi saat ini gitu. Jadi kadang ada yang misalnya berhenti 2 bulan orang nggak order, habis usahanya. Berarti dia nggak mikirin sustainability ya. Kalau learning saya selama COVID ini, salah satunya perusahaan itu mau ada pandemi atau nggak ada pandemi, ada krisis atau nggak ada krisis, harus siap-siap bagaimana mereka bisa survive dalam kondisi seperti ini atau bisa mempertahankan sustainability-nya gitu ya. Jadi bagaimana usahanya nggak kukut, usahanya nggak gulung tikar ya kalau misalnya ada hal-hal yang memang kita tidak bisa perkirakan datang ya gitu. Jadi tetap harus direview ya setiap misalnya berapa tahun sekali kita kuat nggak sebenarnya secara cash flow ya, secara misalnya punya laba ditahan atau secara permodalan gitu agar usaha ini tetap bisa bertahan ya. Oke.
Nah, oke, terus kita bicara data sedikit ya. Jadi kalau kita bicara data, kita bagi dua, ada kualitatif, ada kuantitatif data ya. Kalau kualitatif itu ada yang binomial, misalnya baik, jelek, ya betul, salah gitu. Ya. Pokoknya pilihannya dua lah gitu, naik, turun gitu ya. Itu dua, nanti bisa kita codingkan. Kemudian bisa juga yang enggak cuma dua, tapi dia juga nggak ada nilai sebetulnya, hanya kita penanda aja, misalnya merah, hijau, kuning gitu ya. Itu kita coding, kalau orang milih merah satu, kalau milih hijau dua, tapi antara satu, dua, dan tiga itu nggak ada nilai yang lebih tinggi gitu ya. Jadi dia hanya untuk menandai aja. Kalau ordinal data itu ada short, itu berarti lebih rendah daripada medium, atau lebih kecil dari medium, long itu lebih panjang gitu. Jadi kalau misalnya ini ada 3 ukuran nih, yang S, yang small, yang medium, yang L gitu ya. Berarti ya itu makin makin ke atas makin besar gitu. Itu ordinal data namanya. Tapi bukan angka sesungguhnya ya. Jadi kita cuma nandain aja dengan kode tertentu gitu ya, atau dengan label, istilahnya dengan label tertentu. Itu data kualitatif. Misalnya kita mau nandani customer ini rese atau enggak. Nah, rese atau enggak itu kan ukurannya gimana. Tapi bisa ya kita tanda ini kelompok rese, ini kelompok enggak. Ini kelompok sering komplain, ini kelompok sering enggak gitu. Ini komplainnya medium, ini komplainnya heavy. Perlu tuh, Mas. Ini komplainnya kasar kayak gitu. Kita bisa tanda ini kalau kita punya data. Jadi kita terima komplainan itu si CS ini sudah nandain gitu ya, oh ini termasuknya orang begini, orang begini, orang begini. Itu data yang kita kumpulin gitu. Jadi contohnya gitu. Data kayak tadi misalnya orang ini lebih suka warna merah, orang ini lebih suka warna hijau ya, itu kita bisa coding juga gitu ya. Nah, kalau yang paling gampang ya binomial. Customer ini perempuan atau laki? Perempuan satu, laki dua gitu ya. Misalnya gitu tuh. Kode juga. Atau perempuan satu, laki nol ya. Laki itu nggak ada nilainya, nggak ada. Ya 1-0 juga. Kita tanda. Kita tanda. Oke. Kemudian kalau kuantitatif data, kan kita bicara data driven ya, kita ngomongin data. Ada discrete data, ada continuous. Kalau discrete data itu ya angka yang sesungguhnya itu. Misalnya jumlah pembelian, saya beli 2 kaleng, saya beli 3 kaleng, saya beli 3 box, saya beli 10 box. Itu ya discrete data namanya. Itu masuk juga di dalam database kita, biasanya data transaksi ya. Kalau continuous data itu kebagi dua ya, di sini nggak ada di bawahnya, yaitu interval sama rasio ya. Kalau interval itu ya misalnya pendapatan rendah, pendapatan sedang, pendapatan tinggi gitu ya. Kalau tadi bedanya apa sama short medium? Short medium ada tinggi, rendah, sedang, tapi nggak ada angkanya kan. Tapi kalau continuous data ada angkanya. Misalnya rendah itu berapa? Rendah itu 1 juta sampai 3 juta misalnya. Medium itu berapa? 3 juta sampai 9 juta misalnya. High itu berapa? Di atas 9 juta atau di atas 10 juta. Nah, itu berarti misalnya kita menggolongkan customer misalnya berdasarkan pendapatan ya, atau misalnya kalau bank gitu yang lihat jumlah setoran atau gaji yang masuk ya, itu kita golong-golongkan ke dalam itu gitu ya. Kemudian kalau data rasio ya itu data misalnya ukurannya berapa meter gitu ya. Itu atau bertransaksi dengan kita berapa tahun, berapa minggu. Nah, itu continuous data ya. Intinya inilah bisa dipelajarin waktu kuliah ya harusnya. Cuma nanti kalau prakteknya ini tetap dipakai loh, apalagi kalau misalnya kita nanti masuk ke algoritma ya. Kalau algoritma itu semuanya codingan data gitu ya. Codingan data atau data yang sesungguhnya tadi, apakah itu data kualitatif atau itu data kuantitatif. Oke, kalau kita bicara riset, saya bagi 3 ya riset itu. Jadi ada riset eksploratory, ada riset deskriptif, dan riset kausal. Nah, jadi bukan riset kualitatif, riset kuantitatif. Kalau kualitatif atau kuantitatif itu adalah data gathering methods atau type of data. Ya, balik lagi ke sini, kualitatif sama kuantitatif adalah type of data. Atau juga bisa data gathering method ya. Jadi cara kita mencari datanya sendiri. Tapi kalau kita bicara jenis risetnya, jenis riset itu exploratory, dan exploratory itu biasanya dilakukan secara kualitatif gitu. Bisa juga misalnya di sini kalau kualitatif ya ada focus group discussion. Dulu Mas Dacil nih jagonya di sini nih IDI gitu ya, in-depth interview. Jadi kalau focus group orang dikumpulin beberapa, diajak ngobrol gitu. FGD atau IDI ini, FGD ini untuk
cari konsensus ya. Jadi kalau kualitatif nggak boleh ada persen-persenan gitu ya. Misalnya sekian persen menyukai ini, sekian persen menyukai itu, ya nggak bisa karena sampelnya nggak cukup. Dan tujuannya bukan untuk hitung persen-persenan. Tujuannya untuk tahu misalnya motivasi orang beli itu kenapa. Nah, gitu. Tanya ibu kenapa bu beli ini. Kalau nanyanya di grup berarti FGD. Tapi kalau nanya kita sendiri-sendiri, ya itu berarti IDI. Kenapa ada FGD, ada IDI? Ya nggak semua bisa di FGD-kan ya, nggak semua bisa digrupkan. Jadi misalnya kalau saya nanya tentang alat kontrasepsi gitu kan nggak enak kalau nanya di FGD. Atau juga nanya customer-customer tertentu yang nggak bisa dikumpulin di FGD gitu. Jadi misalnya saya ingin tahu pendapat dokter spesialis tentang produk tertentu, ya susah ngumpulin dokter spesialis gimana caranya gitu. Yang ngumpulin 6 orang dokter spesialis di waktu yang sama kan susah gitu. Itu kita lakukan IDI. Ada personal observation, jadi kita ngeliatin kelakuan dia misalnya masuk supermarket sampai dia keluar supermarket atau masuk minimarket sampai keluar minimarket dia kemana dulu gitu ya, terus ngeliat apa lagi, berapa menit dia ada di situ, apa yang dia masukin ke dalam keranjangnya, kemudian bagaimana dia ngantri di kasirnya, bayar pakai apa. Nah itu personal observation, bisa pakai kamera juga sih. Kalau etnografi kita masuk ke dalam kehidupan si orang yang kita amati tersebut. Jadi kita nginep di rumahnya gitu ya, tahu kesehariannya dia gimana, misalnya kalau dia punya motor yang kayak siapa aja, siapa yang duluan, keperluannya buat apa, mungkin kita juga ikut pada saat naik motornya dia belanja, dan lain sebagainya, gitu ya, etnografi. Ada juga yang sekarang misalnya communication platform monitoring, jadi kita bisa melihat dari platform, ya, jadi misalnya dari sosial media, gitu ya, atau dari platform yang lain lah, kita bisa bentuk platformnya sendiri juga, itu bentuknya kualitatif ya. Kemudian kalau kuantitatif, bisa survei, bisa kita tanya orangnya, bisa online, bisa offline. Kalau offline bisa kita hadapin orangnya, bisa juga pakai telepon gitu ya. Ada juga kuantitatif itu scan data. Jadi kalau kita ngambil data dari Indomaret misalnya ya, dari grupnya gitu ya. Nah, kemudian datanya diambil gitu. Ya tentunya ada perjanjian gitu ya. Itu scan data karena datanya sudah ada di situ. Atau auto capture. Auto capture itu ya bisa misalnya kita punya aplikasi, kita ngisi di dalam aplikasi itu ya. Dan semua data kita masuk di situ, semua profil kita gitu ya. Makanya kalau punya aplikasi sebaiknya tidak hanya mengcapture transaksi ya, tapi mungkin sekali-kali harus ditanyain hal tentang diri dia supaya data kita tuh lebih rich ya, lebih kaya ya. Oke, saya punya pertanyaan lagi nih. Why do we need marketing research? Kenapa kita butuh marketing research? Ada yang mau jawab? Yuk, silakan. Siapa yang mau? Ngapain sih pakai ditanya-tanya segala gitu ya? Nggak apa-apa. Atau kenapa sih kita mesti ngumpulin data gitu ya? Kenapa kita mesti ngumpulin data? Kenapa kita harus melakukan marketing research? Ya, kalaupun Validasi misalnya kita market. mau jualan, misalnya kita mau jualan, misalnya kayak tadi mau jualan bakmi tadi, ya kita coba nanya, as a base to make decision, ya jawabannya betul ya. Jadi atau we need to make a right decision. Nah, jadi kita harus membuat keputusan yang benar gitu ya. Keputusan yang benar itu dalam arti ya jangan sampai misalnya gini, saya mau memproduksi motor warna merah, warna biru, warna hitam. Berapa yang harus saya produksi warna hitam? Kita kan nggak tahu tuh. Kita bisa nebak itu, ya mungkin nggak tahu. Kita harus nanya customer-nya dari misalnya 400 orang gitu ya. Berapa yang milih warna merah gitu. Kalau enggak nanti pas kita produksi salah tuh, kebanyakan produksi warna hitam nggak laku di pasar gitu kan. Nah, karena kalau misalnya orang-orang yang jualan di online bilangnya gini, ya nggak usah kita nanya gitu, langsung aja kita jual gitu. Ya orang di online kan barangnya bukan punya dia, masalahnya gitu ya, nggak ikut produksi. Apalagi yang dropshipping gitu ya, dia barangnya ngambil dari orang lain. Tapi kalau kita produksi, kita manufaktur, ya kita yang nentuin produksi. Harus bikin misalnya kemasan yang 200 gram atau 400 gram, banyakkan yang 200 atau yang 400. Nah, itu juga jadi pertanyaan tuh. Jadi bagaimana kita memutuskan hal seperti itu. Atau juga ada yang misalnya gini, iklan mana yang kira-kira akan lebih atraktif bagi calon customer. Nah, terus bilang, ya udah pasang aja iklannya, apa namanya, kita placement aja. Nanti kalau misalnya banyak yang ngeklik A, ya kita terus pasang A, banyak yang klik B, kita pasang B. Nah, tapi bisa aja dari iklan A dan iklan B itu dua-duanya sama-sama jelek. Jadi ada yang ngeklik, yang satu diklik 1000, yang satu diklik 500. Tapi harusnya kalau iklan kita bagus, mungkin yang ngeklik bisa 5000 gitu loh. Cuman kita nggak tahu gitu loh sebenarnya potensi atau konsep dari iklan kita tuh diterima atau enggak ya gitu.
Itu contoh-contohnya lah. Atau misalnya kayak gini, saya mau bikin produk hand sanitizer, kira-kira berapa ya produk hand sanitizer yang harus saya bikin. Nah, kalau buat yang nyetok, berapa yang harus saya stok? Nah, itu juga pertanyaan. Gitu. Jadi, kalau market research gitu, berapa sih jumlah responden yang cukup untuk menghasilkan data relevan? Oke, nah tergantung dari skopnya ya. Jadi kayak misalnya gini, saya mau meneliti perempuan di salah satu universitas di Surabaya gitu ya, tentang pemakaian produk kosmetik tertentu atau day cream gitu ya. Nah, mungkin dengan 50 sampel aja saya cukup. Jadi kalau berapa jumlah sampel itu adalah heterogenitas dari sampelnya. Gitu. Jadi makin sampelnya tidak heterogen, makin populasinya tidak heterogen, ya makin banyak yang kita perlukan gitu ya. Jadi setiap sel itu adalah karakteristik customer yang berbeda itu diwakili oleh 30 orang. Ya. Kalau saya sih comfortable dengan angka 50 ya, 50 orang. Nah, makin dugaannya makin heterogen, ya makin harus kita kaliin 50 kali berapa. Contohnya kayak misalnya Jakarta ya. Jakarta itu kalau kita pakai 50 orang ya nggak cukup. Jakarta orangnya beda-beda kok gitu. Atau misalnya perempuan di Jakarta umur 15 tahun aja gitu. Segimana bedanya sih antara satu orang dengan orang lain? Mungkin kita butuh 200 orang ya gitu. Kalau paling kecil 50 orang kalau untuk kuantitatif ya. Tapi kalau untuk kualitatif, karena yang dihitung nggak persen-persenan ya. Yang dihitung bukan untuk kita pakai untuk advance analytics gitu. Tapi hanya untuk mendapatkan alasan misalnya kenapa dia pakai lipstick ini, kenapa dia pakai sabun atau pakai bedak ini gitu ya. Nah itu kita cari alasan-alasannya. Tapi kalau pas kita coba untuk membuat misalnya percentage gitu ya, nah itu harus kita lihat heterogenitasnya. Satu sel terkecil itu terdiri atas 50 sampel. Nah contohnya misalnya kalau kita bikin quick count ya, quick count itu mungkin di jumlah TPS di Indonesia berapa ya sekali pemilu? Ratusan ribu ya, ratusan ribu. Tapi ada lembaga-lembaga survei yang dengan 400 sampel dia bisa mendekati mendekati tingkat akurasi yang tinggi gitu ya, atau memiliki tingkat akurasi yang tinggi. Nah, gimana dia bisa mendekati itu? Karena dia memilih sampelnya. Jadi misalnya Jawa harus ada sampelnya, kabupaten di Jawa harus ada sampelnya, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, DKI itu harus ada sampelnya. Terus dibagi lagi kabupaten yang gede, kabupaten yang kecil gitu ya. Terus dari kabupaten yang gede, kemudian kecamatannya, kelurahannya. Nah, dari situ kita pilih secara random. Nah, itu dilakukan secara sistematis di seluruh pulau sehingga kita dapat keterwakilannya gitu ya. Sehingga dengan 400 kita bisa memproyeksi jumlah yang ratusan ribu tadi gitu ya. Itu contoh ininya ya. Alat yang digunakan untuk running data marketing research kuantitatif pakai apa? Oke, nanti saya akan contohkan beberapa algoritma ya, sampai ke beberapa algoritma. Kalau makainya mau pakai apa aja, mau pakai Python, mau pakai R, mau pakai SPSS, mau pakai Excel, silakan gitu ya. Contohnya di dalam SPSS juga sekarang dia bisa ngerti kalau di program pakai Python ya. Agak teknis, tapi balik lagi, why do we need marketing research? Because we have to make a decision, dan kita nggak tahu dengan pengetahuan saya sendiri. Tapi kalau misalnya ada bilang gini, ya lihat dari pengalaman aja, pengalaman tahun lalu ya kalau kita punya pengalaman. Dan pengalaman itu nggak bisa kita rely 100%, yang nggak bisa kita nggak bisa kita andalkan 100%, karena pengalaman itu adalah hal tentang yang lalu, bukan hal yang tentang sekarang atau yang masa depan. Gitu. Contohnya kalau pakai pengalaman untuk nebak berapa kuantiti yang kita perlukan di saat COVID kan susah gitu. Kondisinya berubah banget gitu loh pada saat COVID sekarang. Misalnya ya tahun lalu restoran kita bisa didatengin sama 1.000 orang, tahun ini ya beda lagi gitu. Akan berkurang ya kalau bisnisnya kuliner karena kondisinya juga udah berbeda ya. Tapi kalau Anda jadi ownernya, ya silakan aja tebak, karena nanti kalau rugi duit-duit Anda sendiri kan gitu ya. Tapi kalau kita terutama kerja di perusahaan, ya nggak bisa kita nebak ya. Nanti kalau misalnya ditanya, kenapa stoknya ada 1.000 gitu ya, apa stoknya dibikin ada sekian banyak, ya saya tebak aja bos ya, tunggu aja nanti ditegur sama bosnya. Kalau pas benar sih nggak apa-apa. Kalau pas salah ya nggak ada akuntabilitasnya ya istilahnya gitu ya. Jadi kalau misalnya, oh saya udah riset Pak, begini, menurut estimasinya sekian. Oh, oke. Ya, Mas Bodo, mungkin ya. dalam kondisi sekarang kan very unprecedented situation dengan Iya. ini kan. Tentunya tidak ada tren, tidak ada semuanya. Iya. Kalau dari Mas Godo sendiri, apa metode Hmm. yang tepat untuk bisa kita menggali Yang informasi? tepat ya. Ya, karena kan Oke.
Oke. Nah, Oke. Iya, ya. Nah, ini sebenarnya nanti saya mau bahas ya. Ada namanya predictive analytics ya, dengan data cross section ya istilahnya. Jadi data itu bisa juga kita bagi dua ya. Jadi data time series kalau untuk yang kuantitatif dan dengan data cross section. Kalau data time series itu kita ngelihat tren ke belakang ya. Biasanya dipakai buat forecast gitu ya. Jadi kalau kita ngelihat tuh misalnya ini tren gitu ya. Ini tren ya, ada satu garis merah dengan satu garis hitam. Nah, cuman ini bisa misleading ya. Misalnya gini, Nicolas Cage tahu ya, kalau angkatan saya tahu, udah meredup sih kalau untuk angkatan yang sekarang. gue tahu. Tapi zaman saya 20 tahun yang lalu ya, kalau nonton film tuh masih banyak lah beliau ini muncul di film ya. Jadi uh, saya mahasiswa itu udah lama banget ya. Saya lulus itu 96 ya. Jadi lulus S1 ya maksudnya. Jadi eh, tapi ya masa-masa saya pacaran gitu ya, salah satunya nonton filmnya Nicolas Cage ini, Con Air atau Face Off gitu ya, kalau yang zaman dulu ya. Kalau sekarang mungkin udah agak jarang nih. Nah, jadi kalau kita ngelihat data, ini data beneran ya. Misalnya berapa sih jumlah film yang dibintangi oleh Nicolas Cage ya, gitu. Jadi misalnya 2 film, 4 film ya, gitu. Dan berapa jumlah orang yang tenggelam di kolam ya, berapa orang yang tenggelam karena jatuh di kolam. Kita ngelihat ada trennya tuh. Filmnya Nicolas Cage ya, yang hitam ini garisnya dengan yang orang yang tenggelam karena jatuh ke kolam. Kelihatannya ada beberapa kemiripan nih, kalau di sini turun dia ikut turun, kalau di sini naik di sini naik. Nah, apakah ada kaitannya antara jumlah film Nicolas Cage dengan jumlah orang yang jatuh ke kolam atau tenggelam di kolam? Jawabannya nggak ada ya Nggak gitu. ada Kalau lah. gitu kasihan banget nanti Nicolas Cage main film banyak, orang yang tenggelamnya jadi banyak gitu ya. Nah, kalau kita run dengan korelasi, mungkin ada korelasinya, misalnya 0,6, 0,7 ya, tapi nggak ada kausalitasnya gitu ya. Jadi korelasi dan kausalitas itu berbeda. Di sini saya bicara kausalitas. Nah, apa bedanya deskriptif dan kausalitas? Kalau kita hitung berapa orang yang suka warna motor merah, misalnya 40%, nah itu deskriptif gitu. Tapi kalau misalnya gini, ada nggak hubungan jenis kelamin dengan pemilihan warna motor? Nah, itu kausal gitu ya. Jadi ada sebab akibatnya gitu ya. Kalau perempuan misalnya cenderung memilih warna merah, nah dibuktikan misalnya pakai korelasi bisa. Cuman balik lagi yang harus kita cari adalah kausalitas, bukan sekedar korelasi. Karena korelasi itu bisa aja kita dapat angka gede untuk suatu hal yang tidak ada hubungannya gitu. Nah, di sini pelajarannya adalah kalau belajar statistik atau belajar ekonometri gitu ya, satu hal yang perlu Anda ingat adalah tidak semua yang berkorelasi memiliki hubungan kausalitas. Catat itu gitu. Jadi biasanya rapat itu suka ribut ya, kalau di dalam perusahaan suka ribut hanya karena beda menafsirkan tren gitu, atau apa yang mempengaruhi tren tersebut. Jadi misalnya ini saya tambah biaya iklannya dan ternyata ininya naik, apa namanya, penjualannya naik. Bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Bisa jadi misalnya pas penjualan naik ternyata kompetitor stoknya lagi kosong gitu. Cuman kita nggak masukin aja ke dalam grafiknya gitu. Jadi kalau kita pakai deskriptif saja bisa jadi kita misleading ya. Kalau ini misleading artinya kita tidak tahu sebenarnya faktor itu berpengaruh terhadap kinerja yang sedang kita amati ya. Oke. Nah, ini mulai rame nih kalau sekarang ya. Waktu zaman saya dulu mulai ngolah data gitu, saya awali karir jadi programmer ya. Jadi saya ngerti lah gimana bikin report-report yang di bawah ini ya. Jadi misalnya standar report, ad hoc report, query, drill down, alert gitu. Jadi misalnya, oh kalau jumlah pasiennya lebih dari sekian harus ada alert nih, kasih tahu nih ke pihak penanggung jawab rumah sakitnya, misalnya harusnya ini berarti harus dokter jaganya harus ditambah atau bagaimana gitu ya. Jadi kalau query drill down tuh kita utak-atik ya antara kolom dengan row-nya gitu. Jadi kolomnya kita mau apa, row-nya kita mau apa, dan detailnya kita mau apa. Nah, sekarang toolsnya udah banyak ya, kayak misalnya Tableau atau yang free lah Power BI gitu ya. Tapi ya terbatas fiturnya gitu. Yellowfin atau IBM Cognos itu mainnya di business intelligence. Jadi bukan tabel yang statik ya, tapi kalau kita klik itu bisa keluar detail. Kalau kita misalnya ganti kolom dan row itu nggak usah kita run pakai programming, tapi kita tinggal pindahin aja row-nya ke sini, kolomnya ke sini ya. Itu kita main di business intelligence. Nah, di bawah sini ini adalah deskriptif.
ya banyaknya. Jadi kalau misalnya penjualan mana yang turun di area tertentu ya kita lihat aja dari sini. Cuman nggak semua perusahaan juga udah mulai begini ya. Bahkan ada perusahaan yang untuk tahu jumlah sales dengan stoknya aja itu di email tiap hari. Jadi gudangnya ngemail, oh stok hari ini sekian, stok hari ini sekian. Terus dari tokonya email juga gitu. Kalau zaman dulu di fax ya, pakai fax, mesin fax gitu. Oh, jualan saya hari ini sekian. Tapi sekarang udah lebih canggih lah gitu. Jadi pakailah kayak apa tools business intelligence ini kalau untuk yang deskriptif. Nah, di atasnya itu ada bisnis analitik. Jadi secara business value itu lebih tinggi ya. Jadi ada statistical analysis, ada forecasting, ada predictive modeling. Jadi kalau statistical analysis kita bicara why is this happening, kalau misalnya dipengaruhi oleh apa ya gitu. Kalau misalnya apakah penjualan ini dipengaruhi oleh misalnya biaya iklan gitu ya yang kita naikkan gitu ya, atau misalnya ketersediaan stok gitu ya. Nah, kemudian kalau forecasting itu ya apakah trennya continue atau tidak gitu ya. Nah, ini pakai data time series kayak tadi ya, jadi data dari mingguan atau bulanan atau tahunan atau data cyclical ya istilahnya. Nah, kemudian kalau predictive modeling ini nanti yang mungkin saya akan bahas. Jadi what will happen? Kira-kira apa yang akan terjadi ya. Baru nanti optimization. Tapi ini udah advance banget lah kalau kita bicara optimization. Nanti kita bicaranya di predictive modeling aja. Nah, untuk ngebantu predictive modeling ini kelihatannya nggak enak ya, tapi ya sekarang ada machine learning ya. Jadi machine learning itu data dan algoritma lah. Algoritma apa yang mau kita pakai itu ada di sini banyak gitu ya. Saya sendiri nggak menguasai semuanya ya, terus terang gitu ya. Yang sering saya pakai itu adalah supervised learning ya. Kemudian di sini nih bagian-bagian ini yang biasanya saya pakai ada logistic regression, ada KNN, ada decision tree gitu ya. Kalau kita ambil yang topnya aja, ini adalah top machine learning problems. Ada linear regression. Jadi kalau sekarang masih kuliah, kalau ada kuliah ini perhatiin benar-benar ya di kerjaan kepake gitu ya. Nyesel nanti kalau misalnya kita keluar kuliah nggak bisa ini gitu ya. Yang what's best Satu ini linear regression ya. Jadi kenapa? Halo? Kedengeran? What's best can happen yang mana, Mas? Oh, what best can happen lebih dari ini ya. Dia nanti deep learning ya. Jadi dia maksudnya yang ke bawah ini ya. Wow. Yang deep learning ya. Oke. Nah, kalau yang ini kita bisa jalankan pakai itu statistik biasa gitu ya. Tapi kalau yang bawah ini itu lebih berat lah gitu ya. Oke. Ini ada linear regression, logistic regression, decision tree, sama random forest. Sebenarnya ini bagiannya ada gradient boosting. Ada juga yang dua nggak ada di sini, SVM namanya ya, support vector machine, sama KNN. KNN itu untuk klasifikasi ya gitu. Jadi intinya tuh kalau machine learning algoritma di sini adalah untuk mengklasifikasikan atau untuk menebak probabilitas atau volume yang akan terjadi gitu ya. Itu yang sering dipakai. Kalau untuk klasifikasi misalnya gini, ini pelanggan baru atau pelanggan lama? Gitu. Atau misalnya email ini spam atau bukan spam. Nah, itu pakai algoritma juga untuk misahin. Yang mana, Mas? Bisa pakai logistik, bisa pakai ada KNN namanya ya. Itu bisa juga. Jadi satu sama lain ini ada fungsi yang sebenarnya overlap ya kalau misalnya untuk klasifikasi gitu. Cuman kita milih yang mana, kita ngelihat nanti tingkat akurasi dari masing-masing algoritma ini pada saat kita gunakan gitu ya. Pada saat kita gunakan untuk data tertentu gitu ya. Nanti saya kasih contoh gitu ya. Oke, ini adalah jenis-jenisnya. Nah, ini misalnya ya. Kalau saya punya mesin yang kayak vending mesin gitu, tapi keluarnya bukan minuman yang udah dalam kaleng atau dalam kotak ya. Tapi misalnya dia kalau kita masukin duit atau kita order gitu, si jeruknya akan diperes, kemudian keluarlah satu gelas jeruk yang fresh gitu ya. Nah, kalau Anda punya alat kayak gini, kira-kira apa future marketing ideas yang kita bisa lakukan gitu ya dengan alat ini? Future marketing idea. Ide apa? Kalau yang biasa kan kita masukin uang, ya keluarnya adalah segelas jeruk gitu ya. Segelas jeruk yang fresh gitu. Oke, misalnya banyak yang jawab biasanya kalau ini alat pembayaran ya. Misalnya, bisa pakai OVO, bisa pakai GoPay, bisa pakai link aja gitu ya. Misalnya order di yang gitu, smartphone, Pay, itu Google Pay misalnya. Jadi misalnya kita pakai aplikasi ordernya gitu ya. Ngapain sih susah ordernya pakai aplikasi, langsung aja masukin duit, susah amat.
Nah, dulu saya pernah membantu sebuah perusahaan yang mau melakukan digital transformation. Nah, kemudian salah satunya adalah membuat aplikasi untuk sales order. Jadi kalau selama ini sales order itu telepon si butornya atau si pembelinya di telepon ke sales. Pak, berapa harganya sekarang? Segini Pak, sekilonya. Misalnya jualan komoditi ya, misalnya jagung atau kedelai gitu. Harganya berubah-ubah tuh. Karena kalau komoditi tiap hari ada harga baru gitu ya, tergantung dari ya berapa sih yang tersedia di pasar juga permintaannya gitu ya. Ada juga oke saya kirim, tolong dikirim sejumlah sekian gitu ya. Terus saya bilang ini harusnya coba pakai aplikasi gitu ya. Jadi ngordernya bisa pakai aplikasi aja, nggak usah telepon ke salesnya. Nah, terus orangnya bilang, kenapa kita harus pakai aplikasi? Ada yang jawab gini, ya supaya kita nggak usah mempekerjakan orang yang nerima telepon Pak, nerima fax gitu, terus dia harus nginput lagi gitu. Nah, tapi jawaban si ownernya mengejutkan ya. Jawaban beliau apa? Saya nggak mengurangin orang. Kalau cuma 10 orang aja dikurangin, buat saya nggak signifikan itu ke biaya gitu ya. Nah, buat apa saya ngurangin orang? Biarin aja mereka kerja gitu dengan cara yang sekarang. Nah, harusnya jawabnya gimana? Apa keuntungannya kalau dia punya apps gitu ya, atau punya sistem order yang digitalized gitu dibandingkan dengan dia terima telepon begitu saja gitu, ya. Dengan dia melakukannya secara manual. Nah, secara manual ini kita nggak tahu data yang order itu siapa gitu. Order itu terjadinya kapan gitu ya. Kalau kita tahunya kan sehari itu uangnya masuk berapa jeruk yang terjual kan. Kita nggak tahu peak hour-nya ada di jam berapa. Ya. Mungkin kita bisa lihat ya satu kali order berapa gelas gede, gelas kecil atau gelas medium itu bisa. Dan kemudian apakah orang yang sama balik lagi ke itu atau orang baru yang balik lagi yang datang ke situ? Kita juga nggak tahu kalau itu kita pakai cara manual gitu. Nah, jadi saya bilang sama orangnya gini, sebetulnya bukan masalah berapa orang yang kita pekerjakan, Pak. Tapi Bapak nggak bisa dapat pattern datanya kalau menggunakan cara sekarang gitu. Nah, kalau Bapak tahu pattern datanya, Bapak bisa tahu area mana yang siklusnya tinggi pada saat tertentu, ordernya ada di mana. Sehingga kalau kita punya transporter, kita punya truk, kita bisa alokasikan truk itu dengan optimal gitu. Dia harus kemana gitu. Sama juga kalau misalnya sistem di gedung atau di rumah sakit gitu, itu kita bicara alokasi resources yang lebih efisien dan kita butuh data. Gitu. Kita butuh data. Kalau enggak akan ada patternnya. Gitu ya. Nah, bisa aja misalnya ini terlalu canggih lah, Vision API, differentiate new dengan returning user. Jadi misalnya kita pakai face recognition sehingga kita tahu orang yang datang ini orang lama apa orang baru gitu ya. Tapi nanti mahalan mesinnya daripada jualan jeruknya. Gitu. Tapi untuk hal tertentu bisa ya Vision API. Mungkin nggak usah pakai Vision API lah. Kita pakai kartu membership misalnya atau order lewat apps ya sehingga kita bisa tahu orang ini bolak-balik datang ke situ atau enggak dan kita bisa kasih different promotion for different loyalty types gitu. Jadi misalnya order dari si ini udah sekian banyak ini segini, oh kita kasih. Dan coba kalau ordernya lewat telepon atau lewat fax bisa sih, cuman manual banget nanti nyarinya. Orang ini yang patternnya pembelian seperti ini misalnya orang yang udah lama nggak datang ke mesin ini, kalau dia ada di apps kita bisa kasih message misalnya, bos udah lama, jangan bos lah, mas udah lama nih nggak beli jeruk misalnya gitu ya. Tapi orang yang baru datang, kemudian dia frekuensinya tinggi, ya message-nya bisa beda lagi dan loyalty types-nya bisa beda lagi. Dan itu kita bisa lakukan kalau kita punya data gitu ya. Tanpa data kita akan sulit melakukan itu. Nah, data bisa apa aja? Ya macam-macam dari transaction data ya, dari CRM data, dari loyalty data, dari mail data, dari website data, dari sosial data. Nah, tapi kebanyakan data yang masuk ke sini itu sifatnya transaksional. Artinya dia beli apa atau dia klik apa ya. Kalau kita pakai misalnya di e-commerce ya, misalnya kita beli sesuatu di ya boleh itu misalnya di Tokped, di Bukalapak, di Lazada, di Shopee. Saya sebutin semua aja supaya nggak kelihatan saya mendukung yang mana. Oke. Biasanya yang tercapture di situ adalah data dari apa yang pernah kita klik, ya, apa yang pernah kita lihat, dan kemudian apa yang pernah kita beli, gitu. Nah, tapi kalau kita hanya mengandalkan data behavior, bisa aja gini, misalnya saya beli coffee maker. Nah, terus baru seminggu atau 2 minggu kita
ditawarin lagi beli coffee maker lagi lah. Kan orang beli coffee maker nggak tiap hari, nggak tiap bulan gitu ya. Biasanya gitu kan, kita beli baju warna merah, itu tawarin lagi baju warna merah. Ya kalau kita lagi ngoleksi warna merah sih ya oke aja sih. Cuman kan kita mungkin perlunya sepatu atau kita perlunya yang lain gitu ya. Nah itu kita tidak bisa memberikan rekomendasi yang lebih baik kalau kita kurang data. Artinya kita tidak tahu tentang attitude atau lifestyle orang tersebut, persepsi tentang orang, persepsi yang dimiliki oleh orang tersebut ya, bukan hanya behavior ya. Mungkin di e-commerce sekarang aja belum banyak yang memasukkan data ini ke dalam algoritmanya. Jadi semua algoritma itu berdasarkan klik atau berdasarkan buy gitu ya. Itu harusnya bisa di-improve gitu. Oke, nah apa saja biasanya yang kita cari di dalam pengolahan data ini? Biasanya yang ke depan kita bicara orang ini bakal beli atau enggak ya. Jadi propensity atau probability to purchase atau to repurchase. Yang kedua adalah propensity to churn. Kapan, bukan kapan ya, apakah dia ada kemungkinan lari dari kita atau tidak. Kalau misalnya kita cuma punya data begini, ya tahun lalu kita punya 100 customer, sekarang tinggal 60 customer. Ya itu berarti udah terjadi tuh, udah. Ya itu jadi data report aja deskriptif. Cuman kalau kita mau lebih kasih value buat perusahaan kita bisa nebak mana nih orang-orang yang bakal keluar gitu. Jadi sebelum orang tersebut keluar, kita sudah bertindak. Nah, gitu. Yang sekarang harusnya orang bisa melakukan itu. Terus misalnya propensity to grow ya. Propensity to grow itu mana kira-kira customer yang kita bisa bujuk ya untuk bisa meningkatkan pembeliannya di kita gitu. Atau kalau misalnya kita di lending ya, misalnya kita di multi finance atau kita di bank ya. Pertama kan setiap orang yang eh, eh, mengajukan pinjaman pasti kalau ditanya Bapak mau balikin duitnya nggak, pasti jawabnya pasti balikin, karena kalau nggak bilang pasti balikin pasti nggak akan dikasih. Cuman bener nggak dari 100 orang yang kita kasih pinjaman 100-100-nya balikin semua? Jawabannya enggak. Makanya ada credit scoring ya, di depan itu ada skor kita. Kalau skor kita rendah ya kita nggak akan dikasih pinjaman. Nah cuma setelah kita jadi peminjam nih ya, kita jadi peminjam, sebetulnya bisa dilakukan analisa lagi apakah orang tersebut layak diberikan pinjaman kembali misalnya. Bukan cuma dari sekedar kedisiplinan dia membayar ya gitu. Cuman bisnisnya ini berkembang atau enggak, atau dia bisa ditawarin produk keuangan yang lain atau enggak. Nah itu untuk bikin tebakan seperti itu kita butuh data selain behavior. Ada data attitude, ada juga data perception. Kalau data behavior itu berdasarkan transaksi atau berdasarkan perilaku kita yang sudah terjadi. Kita nabung berapa itu kan udah terjadi kan. Apalagi kita beli berapa ya itu juga udah terjadi. Biasanya kalau di database transaksi itu ada istilah presensi, frekuensi, monetary. Presensi itu seberapa dekat transaksi terakhir ya dari sekarang ya. Frekuensi itu berapa banyak transaksinya, monetary itu berapa gede transaksinya. Itu biasanya ada sih kalau kita punya apa punya paling enggak misalnya punya POS gitu ya, tapi ada identifikasi customer-nya gitu ya. Nah, kemudian kalau attitudinal itu adalah sikap dia. Nah, ini biasanya yang enggak tercapture di dalam customer profile sama data persepsi. Nah, bedanya data attitude sama perception itu, kalau attitude itu tentang apa? Tentang suka nggak suka ya gitu. Jadi misalnya saya nanya sama kecil, ada Leonardo DiCaprio nggak? Leonardo DiCaprio orang anak sekarang masih tahu nggak ya? Gitu. Oh enggak, ternyata Mas Dece sukanya Brad Pitt gitu ya. Nah, kita cari kecenderungan orang yang suka Brad Pitt itu suka beli produk apa gitu misalnya. Karena ada orang yang dia suka sama seseorang itu mempengaruhi apa yang dia beli. Atau dia suka sama misalnya saya suka traveling, saya suka sama gardening, atau saya suka sama, belum tentu itu tergambar di behavior-nya kita, karena kita misalnya kalau kita bank ngapain kita ngumpulin data tentang hobi dia, tapi kadang-kadang itu perlu karena kita tahu interest-nya dia, kita bisa tawarin sesuatu yang sesuai dengan interest-nya dia ya. Nah itu suka nggak suka lah intinya gitu. Yeah. Kalau persepsi itu tentang ya persepsi opini ya. Kita terhadap sesuatu, misalnya baik atau tidak baik, atau misalnya perceive quality. Ya, perceive quality itu menurut saya brand nggak bagus nih, produk ini nggak bagus nih. Udah pernah coba belum? Belum. Ya, itu persepsi saya aja. Nah, gitu. Jadi ada nggak yang persepsi kita bagus tapi kita nggak suka? Nggak ada. Persepsi kita produk
ini bagus nggak? Bagus sih, produknya bagus. Suka nggak? Beli nggak? Belum. Nah, itu kan berarti gabungan ketiga itu tuh. Behavior, attitude, sama perception. Contohnya yang persepsi bagus tapi kita nggak suka, misalnya saya tanya sama Mas Dacil gini, boneka Barbie itu bagus nggak? Bagus. Bagus lah, bagus. Suka nggak? Suka. Enggak, karena saya cowok. Buat anakku. Customer gue berarti. Iya, anaknya berarti kan. Berarti saya nganggap bagus tapi nggak suka gitu ya. Jadi nggak sesuatu yang dia nggak bagus itu orang suka gitu. Karena nggak relate sama dia gitu ya. Nah, itu kalau kita bicara sama perception itu. Kemudian cara kita melakukan analisis bisa yang kayak tadi ya, regresi, division analysis, classification, clustering, association gitu ya. Classification contohnya misalnya kalau orang beli ini, dia cenderung beli apa. Makanya kalau kita misalnya klik sesuatu atau beli sesuatu, suka ada tuh recommendation engine gini. Orang yang beli ini juga beli ini ya gitu ya. Misalnya orang yang beli baju ini juga beli sepatu ini ya gitu. Dia berdasarkan association tuh algoritmanya gitu ya. Kalau clustering ya kita ngumpulin orang-orang yang punya perilaku sama, bisa jadi persepsi sama atau tidak sama, behavior sama gitu ya. Classification itu bagaimana misalnya kita mengklasifikasikan berdasarkan predetermined variables atau berdasarkan beberapa variabel yang signifikan di dalam modelnya ya gitu. Mas mau tanya deh yang slide sebelumnya tadi nih. Ini menarik Mas yang common target variables kan mengenai memahami apakah dia akan beli atau dia akan membeli lagi, ataukah dia akan churning atau tidak, ataukah dia akan semakin loyal atau semakin grow belanjanya sama kita. Pertanyaanku adalah, di zaman sekarang ada metode yang lebih subtle nggak Mas untuk get the information from the customers gitu. Kadang-kadang kan bayang gue ya, misalnya churn gitu ya. Jadi kita akan tanya dia selama ini pergi ke toko mana aja gitu kan. Terus kemudian apa yang dia beli di sana. Jadi pasti kan ada tanya jawab yang langsung gitu pada mereka. Ada nggak sih metode yang mungkin apakah itu second data atau gimana ya Mas supaya nggak kelihatan gitu nanya banget gitu, ngeriset banget. Iya. Sebenarnya kita tetap butuh sampel ya. Jadi misalnya kalau kita mau memprediksi 1.000 orang, bisa jadi kita nanya ke 200 orang. Tapi yang 200 orang itu nanti kita pakai algoritmanya untuk yang 1.000 gitu. Jadi nggak semuanya harus ditanya gitu. Itu kan nanti masuknya ke klasifikasi ini ya. Gitu. Jadi orang yang misalnya gini ya, saya nanya ke 200 orang nasabah bank, saya bilang misalnya bank utama Anda dalam menyimpan tabungan misalnya gitu ya, itu bank mana gitu ya. Terus saya tanya misalnya atribut ya, hal-hal yang terkait dengan hal-hal yang dipentingkan dalam memilih bank misalnya gitu ya. Nah, terus udah ditanya gitu, dapat tuh dari 200 orang tuh kecenderungan orang yang churn kayak gimana, orang yang nggak churn kayak gimana. Nah, ternyata misalnya dari variabel demografisnya ada irisan gitu. Jadi misalnya, oh ternyata yang churn-nya gede, yang tingkat propensitinya gede itu adalah laki-laki di atas, jadi yang tidak setia pada banknya ya, cenderung tidak setia pada banknya itu misalnya laki-laki di atas 40 tahun dan pegang produknya Giro misalnya. Nah, jadi dengan kita melihat profil dia aja kita bisa menentukan ini churn-nya probabilitasnya besar atau enggak gitu ya. Jadi nggak mesti semua orang ditanya, tapi kita harus bikin permodelannya dulu di awal, tidak harus ke semua orang gitu ya. Nah, itu contohnya. Jadi ya laki kalau umur 40 tahun pegang Giro itu cenderung nggak setia sih pada banknya. Oke. Nah ini terkait sama yang tadi. Jadi kadang kita punya data banyak banget. Misalnya kita punya data customer sampai 1 juta. Tapi bukan masalah berapa recordnya atau berapa datanya, tapi seberapa variasi dari data yang kita punya ya. Jadi kalau misalnya saya punya data customer saya ada 2.000. Tapi data 2.000 itu yang saya punya adalah nama, nomor telepon, nama alamat doang gitu. Ya kita nggak bisa bedain satu sama yang lain ya. Paling nggak kita harus tahu misalnya dia laki atau perempuan. Ya biasanya kalau perusahaan telepon kan kita tahunya cuma nomor telepon dia dan pemakaian teleponnya gitu. Terus kita coba cari yang lain. Misalnya dia cowok apa cewek, kemudian dia pattern purchase-nya gimana gitu ya. Nah intinya gini, kalau misalnya saya tanya, mendingan kita punya 1 juta data atau 1.000 data? Ya pasti jawab yang banyak pasti bilang
1 juta dong lebih banyak. Tapi kalau saya teruskan pertanyaannya gini, lebih baik punya 1 juta data dengan 3 kolom atau 1.000 data dengan 100 kolom. Kalau buat prediksi, 1.000 data dengan 100 kolom itu akan bunyi lebih banyak gitu daripada yang 1 juta data cuman kolomnya Lebih cuma sedikit. 3. Ya. Nah, gimana supaya kita bisa gabungkan ya? Bagaimana yang 1.000 itu kita lengkapin kolomnya, nanti kita proyeksi ke yang 1 juta gitu. Itu yang banyak dilakukan sekarang, itu namanya teknik data fusion ya gitu. Jadi it's about the variety of data and algorithms, not only the size of data ya. Nah, kemudian ini data tadi bisa kita olah jadi dashboard ya, untuk visualisasi atau pesan analytical assistant itu biasanya chatbot ya. Kalau sekarang banyak perusahaan pakai chatbot. Perceptual intelligence itu face atau speech recognition ya. Tapi yang saya banyak bahas itu biasanya di sini. Recommendation, customer action, sama forecasting. Yeah. Nah, ini contoh big data in retail. Misalnya kalau di consumer goods itu misalnya untuk online recommendation engine ya. Kemudian analis brand sentiment dan lain sebagainya, optimal store layout. Kalau untuk financial service biasanya produk keuangan apa yang cocok buat orang ini ya gitu. Jadi kita rekomendasikan produk apa. Ini contoh penggunaan data ya pada prakteknya gitu. Jadi kalau sekarang Anda belajar statistik, belajar ekonometri, ngapain sih belajar kayak gini? Nanti kalau di era sekarang gitu ya, Anda baru tahu ininya, gunanya apa gitu ya. Karena hampir semua data itu larinya nanti ke algoritma gitu. Jadi percuma perusahaan punya data tapi nggak dibikin algoritmanya, itu juga paling jadi laporan-laporan doang gitu ya. Tapi harusnya coba kita buat predictive modelnya. Algoritma. Nah, secara kalau kita bicara campaign ini juga bisa nih. Jadi kalau misalnya pakai ini marketing platform yang namanya ya. Ini kebetulan yang punyanya Google, namanya Google Marketing Platform. Tapi kita bisa pakai yang lain, misalnya Microsoft Dynamics gitu ya, atau yang lebih mahal yang punya Adobe gitu ya, atau yang lain gitu. Jadi tools semacam ini makin banyak digunakan oleh marketer ya. Kalau dulu zaman saya tahun 2000-an awal ya nggak secanggih ini, tapi kalau sekarang udah banyak yang canggih. Jadi kalau Anda nggak data oriented, bakal ketinggalan lah, baik itu corporate maupun kita sebagai marketer gitu ya. Jadi kalau marketer banyak kan kira-kira sekarang udah nggak zamannya. Ini contohnya kalau pakai ini, kita bisa tahu orang tersebut masuk ke web mana, masuk ke platform mana gitu ya, dan pembeliannya terjadi di platform mana. Sehingga kita bisa, ini istilahnya attribution ya, menentukan atribusi. Mana channel yang paling berpengaruh pada pembelian, misalnya gitu. Dan ini bisa sebenarnya online to offline ya. Kalau offline gimana? Nge-capture-nya pakai loyalty gitu ya, pakai loyalty program. Bisa pakai membership. Jadi kita tahu dia gesek ya, dia sebutin itu ada di outlet mana, itu bisa tetap ke-track gitu ya. Nah, kemudian data lain kita bisa masukkan di sini, the first atau third party data ya, masuk ke sini. Kalau ini untuk visualisasinya ada Data Studio, ada Tableau ya. Tableau ini bukan bagian dari Google sebenarnya. Nah, kemudian kita bisa customize campaign kita akan seperti apa ya. Nah, saya pakai contoh ya, contoh data di sini yang free aja, yang sudah dibagikan ke publik. Bagaimana menggunakan predictive modeling ya, predictive analytics. Nah, ini kalau kita bicara sorry ini agak messy sedikit, saya betulin supaya kelihatan angkanya. Oke. Nah, ini kalau kita bicara data di sini ada ini ya, ada beberapa aspek yang kita coba telaah. Siapa sih yang lebih khawatir tentang COVID-19? Nah, ternyata kalau ngelihat di sini, kalau dari segi umur orang yang lebih tua ya, umur yang lebih tua itu yang lebih khawatir. Kemudian kalau dari segi gender, itu gender yang cewek. Ini saya hapus aja deh, yang cewek ya, supaya nggak misleading lah, ini saya hapus aja. Yang cewek yang lebih khawatir. Kalau dari sisi education, yang education-nya lebih tinggi yang lebih khawatir ya. Iya. Lebih well. Jadi kalau ini yang cewek yang lebih tua dan yang education-nya lebih tinggi, yang lebih khawatir. Nah, kemudian di sini ada skor
persepsi mereka terhadap kemampuan pemerintah dalam menangani COVID, gitu ya. Jadi mampu nggak sih pemerintah, gitu ya. Kemudian saya juga memasukkan social adaptation dan religious declaim. Nah, untuk tahu social adaptation ini kita butuh 7 parameter. Walaupun sebenarnya ada 10 parameter, tapi kita pakai 7 saja yang valid ya. Kemudian religious declaim itu dia mengklaim dirinya religius atau enggak ya. Jadi misalnya sejauh mana Anda merasa diri Anda religius 1 sampai 4. Nah, kemudian saya coba pakai regresi ya. Di regresi di sini tuh, ini kan jawabannya skala 1 sampai 4 nih. Nah, berdasarkan jawaban ini, ya, berdasarkan jawaban ini, kita bisa lihat si A, si case pertama itu kemungkinan dia khawatir itu 80%. Jadi berdasarkan data yang ada di sini. Nah, ada si B 87,7%, si C itu 56,1%. Ya. Algoritmanya gini aja sebenarnya. Ini pakai logistic regression algorithm. Nah, kenapa ini saya coret? Karena yang persepsi terhadap government capability itu tidak signifikan ya. Jadi kalau kita gambarkan di dalam hasil output, di dalam modelnya, variabel yang pengaruh itu adalah social adaptation dan religious claim, dan kemudian age dan gender. Bacanya gimana? Bacanya gini, orang yang social adaptation-nya lebih tinggi itu lebih khawatir terhadap COVID-19. Kenapa? Ya mungkin dia selama ini punya grup sosial gitu ya, selama PSBB ini jadi susah lah untuk ketemu temennya gitu ya. Jadi justru orang yang introvert itu cenderung nggak terlalu khawatir sama COVID ya kalau di sini, karena ya udah terbiasa lah kalau di rumah sendiri gitu ya. Kemudian orang yang mengklaim religius itu juga lebih khawatir ternyata. Mungkin ya karena nggak boleh disarankan untuk sebaiknya tidak misalnya sholat di masjid gitu ya, atau ke pengajian gitu kan, jadi makin susah juga ya. Kemudian kalau dari sisi umur ya yang lebih tua yang lebih khawatir, dari sisi gender dari perempuan yang lebih khawatir. Nah, bacanya yang paling kanan ini, misalnya gini, perempuan itu 2,8 kali lebih khawatir daripada laki-laki terhadap COVID-19. Nah, ini berarti kita nggak cuma ngelihat grafiknya aja atau angkanya seperti tadi ya, tapi kita coba masukkan ke dalam. Nah, gunanya apa kalau buat jualan ya? Nah, saya mau tanya, kalau dalam kondisi sekarang, misalnya kalau kita ngambil satu produk lah, orang yang kemungkinan beli asuransi itu orangnya kayak gimana? Cewek. Nah, jawabannya di sini. Jawabannya ternyata gender itu nggak pengaruh, lokasi itu nggak pengaruh, age itu nggak pengaruh, kekhawatiran terhadap COVID juga nggak pengaruh. Ternyata orang yang cenderung membeli asuransi di saat sekarang adalah orang yang social adaptation-nya tinggi. Gitu. Jadi dia punya profil ya, attitude ya, social adaptation itu attitude. Nah, orang yang social adaptation-nya tinggi, kemungkinan dia membeli asuransi itu 20 kali lebih besar daripada orang yang social adaptation-nya rendah. Sementara gender, COVID-19 anxiety, age dengan location itu nggak ada pengaruhnya. Nah, jadi kita harus cari orang-orang yang punya social adaptation yang tinggi ini. Bagaimana nyarinya? Ya pakai kuesioner ini. Untuk nanya dia social adaptation-nya tinggi atau enggak, kita harus nanya 7 pertanyaan ini. Jadi kalau tadi Mas Daji nanya bagaimana supaya subtle, kita nggak langsung nanya bank mana, atau misalnya kita nanya mau beli atau enggak gitu ya, kita tanya ini aja. Social adaptation kan pertanyaannya kayak pertanyaan gaul gitu. Nah, dari pertanyaan gaul itu dia jawab apa, kita bisa tebak dia bakal beli apa enggak gitu ya. Nah, dia punya probabilitas tinggi untuk membeli produk tersebut atau enggak gitu. Jadi not necessarily related to the product itself. Gitu. Oke, kira-kira itu ya. Jadi gambarannya, dan buat masa depan nih ya. Jadi ini saya dapat dari Mas Dacil juga sih, yang emerging ke depan itu profesi-profesi data analis dan scientist ya. Jadi kalau marketer, kita di marketing ya harus tahu tool seperti ini, harus tahu data, harus tahu teknologi ya, marketing masa depan gitu. Ya saya aja yang angkatannya sudah kepala 4. Tetap bagaimana bisa update lah dengan hal-hal seperti ini ya. Ya kebetulan saya punya background teknis juga ya, jadi ngikutinya mungkin masih nggak terlalu sulit gitu ya. Termasuk juga saya senang sih sama data gitu ya. Sampai anak pertama saya namain data. Oke. Segitunya. Susah segitunya gitu ya. Itu dari saya. Silakan kalau ada yang mau. Thank you Mas Godo. Iya, jadi sesi ini sebetulnya kan banyak ya berbagai macam background ya teman-teman.
dari berbagai, ada yang UKM, ada yang kerja di perusahaan, ada yang mahasiswa, ada yang dosen. Jadi kita pengen bikin teman-teman marketing yang nggak asal, artinya benar-benar berbasis dengan data. Cuman ya itu, kadang-kadang kita juga nggak tahu metode pertama yang paling mendasar ya, meng-acquire data yang benar gitu itu juga kadang-kadang masih pertanyaan, Mas. Jadi merancang sebuah kuesioner terus Iya. kita harus sebar di mana atau collect di mana gitu. Itu juga kadang masih questions. Di rumah sakit misalnya, yang tadi yang data itu bagus Mas, yang algoritma itu mungkin nanti bisa kita coba lakukan untuk Ya, jadi ya nebak misalnya kita harus hubungin. Jadi contoh misalnya gini ya, saya punya klien itu dia punya 3 juta data loh, bayangin 3 juta data customer. Jadi orang yang pernah beli produknya dia, kebetulan produknya dia adalah susu bayi ya. Jadi ya banyak kan gitu ya. Karena dia pakai point system, jadi kalau orang mau dapetin mau dapetin bonusnya itu dia harus daftar ke situ gitu. Nah, dia dapat 3 juta. Nah, cuman pertanyaan selanjutnya adalah datanya mau diapain gitu ya. Kalau saya bilang misalnya, apakah semuanya harus dikasih sampling? Apakah semuanya harus dikontak? Ya. Nah, itu yang jadi masalah gitu. Kalau datanya 3 juta, mana duluan? Biasanya misalnya gini, oh saya ada promo daerah Bandung misalnya. Oh ya kita ambil dulu deh datanya yang Bandung gitu. Nah, yang jadi concern berikutnya adalah kalau saya mau ngasih bonus ke orang-orang, apakah hanya berdasarkan tingkat pembelian. Sementara kalau tingkat pembelian kayak susu bayi gitu, ya cenderungnya stabil kan gitu. Kalau anaknya 1, ya dia ngabisin berapa ratus gram sebulan gitu. Cuman kalau misalnya kita mau invest, oh yang si ini kita kasih program ini, si itu kita kasih program itu. Kalau datanya cuma transaksi aja tuh nggak cukup gitu. Jadi profil dari si customer-nya kita harus buat gitu. Jadi misalnya kita kumpulin 1000 data, ya 1000 records, untuk kita tahu bagaimana persepsi dan attitude dia gitu. Jadi nanti kita akan bisa buat konten, kita bisa buat marketing program sesuai dengan profil yang kita dapetin dari hasil surveinya. Surveinya bisa lewat telepon aja gitu ya kalau misalnya kayak gitu. Cuman untuk pertanyaan ya berarti kita harus mulai dari objektif ya. Jadi objektifnya kita mau apa? Mau meningkatkan tingkat repurchase misalnya. Atau supaya orang tersebut bertahan. Kalau di kasus susu bayi itu yang jadi pertanyaan atau yang jadi concern paling besar itu biasanya setelah setahun nggak beli lagi. Ya. Jadi gimana supaya dia bisa terus sampai 3 tahun. Nah gitu. Nah berarti kan kita coba profiling orang-orang yang bisa lolos sampai 3 tahun dengan orang-orang yang tidak lolos sampai 3 tahun, setahun selesai. Profilnya ada di mana, cara menyelesaikan itu gimana gitu. Jadi kembali lagi bukan hanya sekedar ngumpulin data ya, tapi kita punya pertanyaan besar ya, business question ya, bukan pertanyaan dalam kuesioner, tapi business questionnya apa gitu. Jadi misalnya salah satu business questionnya, kenapa banyak pasien di saya kalau habis medical check up nggak datang lagi tahun berikutnya misalnya gitu. Yang datang lagi seperti apa, yang nggak datang lagi seperti apa gitu ya. Dan kadang-kadang nggak bisa dilihat hanya dari sisi umur juga gitu ya. Misalnya ada orang yang umurnya masih di bawah 40 tapi dia rajin medical check up, ada yang udah di atas 50 tapi nggak rajin medical check up, berarti ada concern. Misalnya ternyata concern tentang kesehatan ya gitu. Jadi misalnya yang satu lebih concern, yang satu enggak. Nah mungkin itu yang harus kita profiling di dalam database kita gitu ya. Jadi kalau sebelum kita ngomongin survei-survei yang keluar ya, kalau menurut saya sih salah satu yang baiknya kita survei adalah customer kita sendiri gitu loh. Kita harus tahu gitu ya, customer mana yang harus kita perlakukan seperti apa, konten yang kita berikan ke mereka apa. Jangan misalnya bikin loyalty program semuanya dikasih ucapan selamat ulang tahun dan kita anggap selesai. Ya nggak gitu, ada orang dikasih ucapan selamat ulang tahun senang, ada yang cuman ya sama aja lah gue diucapin nggak diucapin juga nggak ngefek gitu ya, karena semua juga ngucapin gitu. Nah, ada jadinya basa-basi gitu, nggak ada kesannya. Nah, ada juga yang kayak gitu. Jadi treatmentnya harus berbeda-beda gitu ya. Kalau sekarang tuh arahnya ke namanya precision marketing ya. Jadi marketing tuh harus lebih presisi gitu ya. Jadi satu orang dengan orang lain mungkin harus treatment yang berbeda. Dan kalau zaman dulu susah karena teknologinya nggak ada. Kalau zaman sekarang bisa, karena itu bisa dibantu dengan teknologi. Kemudian kalau misalnya kita bikin iklan di Instagram atau kita bikin di Facebook, itu seringkali kita sebut dengan custom audience ya. Jadi orang-orang seperti apa yang mau kita tembak. Nah sebenarnya kalau kita mulai ya, misalnya orang jualan
kosmetik nih di Instagram. Terus kita bilang gini, diskon untuk hari ini, harga 1 juta jadi 800.000. Kira-kira orang tertarik nggak? Ya mungkin ada yang ngeklik, ada yang enggak. Tapi ternyata ya, orang lebih suka gini, ya, identifikasi jenis kulitmu, gitu. Nah, begitu identifikasi jenis kulitmu, klik di sini. Klik di sini kita kasih landing page. Landing page-nya suruh ngisi tuh. Kebiasaan dia apa-apa sampai kita ngumpulin datanya lah, misalnya 10 pertanyaan. Nah, begitu dia udah isi landing page, kita baru kasih offer. Algoritma tuh seperti ini, berdasarkan isian yang ini, kalau perlu wajahnya suruh di ini, tapi ya kadang-kadang orang nggak mau lah foto. Dengan isi. Nah, itu kita kasih offer. Nah, baru offernya kalau Anda mau ambil hari ini, kita kasih diskon 20%. Nah, gitu dia ngerasa di customize offernya. Gitu, dibandingin dengan kalau kita suruh ngeklik diskon. Nah, ini berarti semua orang dapat diskon nih, nggak personal ya gitu. Nah, jadi sekarang ya beda sama zaman dulu di mana one fits all ya. Jadi satu jenis komunikasi buat semua, tapi kalau zaman sekarang bisa jadi harus berbeda-beda gitu ya, sesuai dengan profil orangnya tadi. Setuju. Mas, ada pertanyaan nih. Ini Mas Aris bertanya. Dia itu seorang eksportir furniture yang mau ekspor ke Amerika melalui Amazon. Tapi dia belum terlalu mengetahui jenis desain atau tipe apa aja yang paling banyak dibeli atau disukai American buyer. So, misalnya kalau customer potensialnya ada di luar negeri, what's the best way untuk collect the data? Ya, oke. Jadi data nggak selalu harus primer ya, bisa juga cari yang sekunder gitu. Jadi misalnya kalau kita ngelihat dari pembelian yang terjadi sebelumnya, bisa juga nggak harus dari yang punya kita ya, bisa juga dari yang orang lain gitu. Atau ya misalnya kita pakai kayak tadi kayak apa namanya ads ya yang bisa diisi sama orang gitu, tapi ada bonusnya gitu ya. Cuman kalau di luar ya berarti kita harus pakai agensi luar untuk ngumpulin datanya gitu ya. Satu sih saya sarankan lakukan studi di data sekunder dulu ya gitu, karena kalau misalnya ngumpulin data primer pasti nanti lebih besar cost-nya. Yang kedua ya bisa pakai itu, bisa pakai misalnya yang kita buat atau kita nitipin ke website-website yang memang dia audiensnya itu audiens yang di luar gitu. Nah, di situ kita bisa kasih bonus ya. Kalau kasusnya di Indonesia biasanya saya suka bikin gini, misalnya saya butuh 500 data atau 1000 data, terus saya kasih untuk yang mau mengisi kuesioner ini, misalnya ada 10 pertanyaan gitu ya, saya kasih 5 orang yang beruntung dengan voucher misalnya gitu ya. Itu biasanya keisi sih. Gitu. Asal kita naruhnya yang benar aja sih. Kalau misalnya untuk di luar ya berarti kita harus nitipin di atau istilahnya distribute linknya itu ke yang memang situs yang dikunjungi oleh orang-orang yang ada di luar gitu. Itu bisa agensi sini juga bisa sih, nggak harus di luar ya. Jadi kita naruhnya di web yang memang audiensnya audiens luar gitu. Thank you Mas. Contohnya. Thank you. Itu jumlah sampelnya harus berapa? Gimana Mas? Ya kalau kita pakai sosmed sih saya sarankan ya kalau bisa kita aim di atas 200 sampel lah gitu. Oke. Lokasi juga nyebar ya? Lokasi. Ya kalau lokasi kan kita tergantung mau nembaknya ya. Kalau misalnya kayak naik Facebook kan kita bisa arahin ke area tertentu yang kita mau ya gitu. Cuman kalau misalnya yaitu memastikan bahwa dia mengakses dari luar gitu. Jadi supaya nggak orang sini yang ngisi gitu. Itu yang sebenarnya challenge-nya juga gitu ya. Jadi kalau saya misalnya pasang iklan di Facebook untuk dapetin inputan gitu ya, ya biasanya di setnya harus benar-benar, misalnya umur sekian sampai umur sekian, areanya di sini, yang nggak ngisi kayak gitu nggak akan saya hitung gitu ya. Jadi harus benar-benar pada saat kita set ad-nya itu untuk dapetin inputan itu harus teliti ya gitu. Ya, ini presentasinya memang mengingatkan kita harus lebih precise. Ya, harus lebih precise. Situasi jangan intuisi marketing. Ya. Kemudian juga ada misalnya kasus satu perusahaan asuransi yang dia melakukan auto debit ya.
sederhana sih sebenarnya. Jadi kalau dia lakukan auto debit itu dia bilang dari 1.000 orang yang ngasih nomor rekening itu biasanya hanya 40% yang berhasil di auto debit. Yang lainnya itu di auto debit tapi nggak ada saldonya. Nah, sedangkan biaya auto debit itu kan tetap kena gitu loh. Apakah gagal atau berhasil itu tetap ada biaya auto debitnya gitu. Jadi dan auto debit itu tuh 2 kali gitu ya. Jadi misalnya kalau sekarang gagal besoknya diulang lagi. Nah, pertanyaannya adalah gimana supaya saya bisa menduga mana yang bakal gagal di auto debit, mana yang berhasil. Jadi saya udah pisahin dulu gitu. Nah, itu juga case berikutnya. Sekarang lebih kayak gitulah. Jadi riset itu bukan sekedar untuk tahu ini, tapi langsung menjawab bisnis bisnis question ya gitu. Langsung menjawab ke bisnis questionnya gitu. Mas, tadi ada pertanyaanku belum kejawab yang soal what's best going to happen di masa mendatang, apalagi di unprecedented. Ya. Ini sebenarnya kalau kita kumpulin dari sini ini kita bisa dapat ininya, probabilitasnya. Jadi bayangkan aja algoritma ini adalah berbagai macam variabel. Nah, nanti kita bisa lihat kejadian ini probabilitasnya berapa akan terjadi kan gitu. Oh, jadi mengandai-andai suatu situasi terus ya. Ini ya dibalikin ke dihitung probabilitasnya. Oh. Jadi yang bisa dilakukan oleh machine learning adalah menghitung probabilitas atau menghitung volume juga bisa sih. Jadi misalnya kalau kondisi begini, maka volume yang akan terjadi berapa itu juga bisa kita ganti pakai linear aja. Kalau ini kan, kalau logistik kan dia akan outputannya hasilnya adalah 0 sampai 100% ya. Gitu. Tapi kalau pakai linear ya angkanya keluar di sini. Gitu. Cuman ya yang berat itu adalah menentukan parameter ini apa. Dan kita punya nggak data dari parameter ini. Tapi ini kita even bisa predict every single individual ya. Yeah. Jadi kita misalnya kumpulin aja, misalnya daripada bank nih, seluruh nasabah ditelepon gitu ya, ditawarin kartu kredit, dan kita malah jadinya benci gitu ya. Kenapa nggak dihitung dulu berapa yang kemungkinan berhasil? Misalnya kemungkinan berhasilnya ada 70%, ya itu yang ditelepon. Kalau target kita misalnya dapat 100 nasabah baru untuk produk tersebut, kita nelponin 1.000, ya berarti 10% conversionnya gitu ya, kalau dapat semua gitu. Tapi alangkah baiknya kita nelponin 300 yang dapat 100 kan gitu. Karena kita sudah hitung probabilitasnya dulu gitu. Tapi ya banyak juga sih yang nggak peduli. Yang penting semua saya teleponin aja. Nah, main semua diteleponin itu salah satu kerugiannya adalah bukan cuma orang yang nggak mau, tapi orangnya jadi nggak suka gitu. Itu yang resikonya ya. Nah itu dengan predictive model seperti ini kita akan bisa membuat effort kita itu lebih baik dalam return on marketing investment-nya gitu. Jadi bagaimana kita memilah dulu untuk setiap offer yang mau kita berikan. Begitu juga loyalty program atau yang lain ya. Sekarang kita lakukan di sini. Nggak harus setiap orang sih, bisa aja kita golongkan gini. Kalau dia di bawah 60%, apa yang mau kita lakukan? Kelompok yang antara 60 sampai 80, apa yang mau kita lakukan? Yang ada 80% probabilitasnya apa yang akan kita lakukan gitu. Sama bisnis scenario juga nanti gitu. Misalnya kalau ini kemungkinan terjadinya 80%, apa yang akan kita lakukan? Skenario optimis mungkin ya gitu. Yang 60 sampai 80 skenario mungkin skenario yang standar gitu ya. Kemudian di bawah 60% itu skenario yang pesimis gitu. Dan secara probabilitas itu bisa dihitung. Nah, cuman balik lagi kalau kita membuat model seperti ini ya, yang susah adalah memastikan model ini valid gitu. Jadi bisa aja kita masukin sampai 100 parameter dan nggak ada, dan modelnya nggak valid. Sampai untuk nebak pun nggak bisa gitu ya. Nah itu tantangannya. Jadi bukan perkara bagaimana memasukkan data ke dalam software gitu, tapi menentukan data yang harus masuk itu apa gitu, dan matriksnya apa gitu. Itu butuh subject matter expert gitu ya. Jadi kalau misalnya kita bisnis rumah sakit ya harus ada orang yang ngerti tentang bagaimana nature bisnis di rumah sakit itu. Kalau bisnis kita logistik ya orang ngerti logistik itu seperti apa gitu ya, supaya kita masukin parameter yang memang relevan buat kita bikin prediksinya ya. Jadi pengetahuan kita tentang industri dan customer di industri itu penting untuk mengetahui kira-kira nanti outputnya bakal valid atau enggak ya. Contohnya kalau misalnya kayak ini output ini dia harus lewat 3 uji kan ya. Satu namanya uji G ya, uji keseluruhan variabel gitu ya. Kemudian ada uji Hosmer-Lemeso ya, memastikan data yang diobservasi itu bisa fit dalam model. Terus satu lagi adalah
uji Walt. Walt itu adalah yang di sini. Jadi uji per parameter ini gitu ya. Kadang kita udah nyoba sampai 20 kali nggak dapat juga modelnya gitu ya. Jadi matriks di awal yang harus kita tentukan itu akan menentukan model ini works atau enggak, valid atau enggak. Seperti tadi misalnya pertanyaan bagaimana kita tahu yang diinginkan oleh konsumen di Amerika seperti apa ya? Ya berarti diinginkan itu seperti apa gitu. Terus faktor yang kita mau masukkan sebagai parameter orang ingin atau nggak ingin itu apa gitu ya? Apa hanya sekedar modelnya kita berikan gitu ya, atau ada faktor lain yang harus kita masukkan ke dalam matriks. Jadi kalau kita hanya punya pertanyaan 10 atau 20 yang orang isinya bisa cepat gitu ya, apa yang harus kita tanyain di situ itu matters banget gitu loh untuk menentukan apakah nanti kita bisa gunakan untuk prediksi atau tidak. Ya, thanks Mas. Ini ada pertanyaan lagi dari Malang nih. Bagaimanakah cara menerapkan marketing research untuk usaha mikro kecil? Atau gimana ya? Atau intuisi aja atau gimana? Oke, ya. Yang pasti ngobrolnya dengan customer Anda ya. Jadi kalau riset kan nggak semuanya keprediktif juga ya. Jadi kalau misalnya saya tunjuk tadi yang di depan kan ada kualitatif ya. Ngobrol gitu. Jadi kita tahu concern-nya customer itu yang pertama gitu. Atau kita tahu concern orang yang menjadi target untuk membeli gitu ya. Jadi kayak misalnya kita mau lakukan komunikasi gitu. Terus kita buat desain lah gitu. Paling nggak kita nanya kalau nanya tuh jangan nanya bagus atau enggak ya gitu, misalnya konsep itu ini bagus enggak, orang bilang enggak ini bagus gitu ya, tapi satu yang kita tanyakan itu misalnya apa yang disukai ya dari hal yang seperti ini gitu. Itu contohnya gitu ya, misalnya kita bentuk komunikasi lah, misalnya kita punya poster gitu ya, atau kita punya iklan yang akan kita pasang di FB atau pasang di Instagram gitu. Ada yang langsung pasang aja lah, nanti lihat aja kliknya berapa. Tapi kalau saya sih cenderungnya mendingan kita tanya beberapa orang paling enggak untuk dapetin kualitatif judgement lah gitu ya. Jadi biasanya apa yang menarik dari hal ini gitu. Oh nggak ada nih, biasa aja semua gitu ya. Kalau orang udah nganggap itu ya berarti kita harus mikir lagi itu. Satu itu yang menarik. Yang kedua kalau yang kayak gini tuh biasanya buat orang-orang seperti apa ya gitu. Jadi misalnya orang yang bakal beli seperti ini tuh orang yang gimana gitu. Jadi kalau lu mau beli nggak gitu, itu juga bisa nggak maunya kenapa misalnya gitu ya. Terus kira-kira dia recognize nggak brand yang ada di situ kalau kita punya brand ya. Jadi kadang-kadang kita bikin iklan sebegitu menariknya tapi brandnya nggak keinget ya. Sama satu lagi sih kira-kira apa sih yang ditawarin atau message yang di message utama yang ada di dalam konten tersebut gitu. Jadi kalau sederhana misalnya tadi saya sampai sebutkan kan misalnya saya jualan bakmi gitu ya. Ya kalau saya jualan bakmi pertama ya saya harus survei lokasi. Kalau saya udah jalan ya secara periodik saya nanya lah sama customer saya gitu. Jadi kita dapetin inputan dari mereka gitu. Jadi untuk UKM atau itu juga jangan mengabaikan ya suara dari konsumen gitu ya. Gimana kita tangkap concern mereka gitu ya, terutama untuk hal-hal yang intinya kalau mau profiling itu cuma dua sih. Kenapa orang beli di kita dan orang kenapa nggak beli di kita, itu kan yang harus kita tahu mau usaha apapun. Yang kedua, kenapa orang balik ke kita, kenapa orang nggak balik ke kita, itu harus kita temuin jawabannya, dan itu never ending effort ya gitu. Jadi terus-terusan gitu ya, selama sekian bulan sekali kita harus dapetin update-nya gitu, supaya kita jangan ketinggalan sama orang lain ya. Walaupun misalnya oh kita lagi ramai kok nggak ada masalah gitu ya, tapi misalnya kalau kita bilang ya orang datang ke kita karena harga gitu, oh berarti ya kita harus kompetitif banget. Tapi begitu misalnya harga bahan bakunya naik, kita nggak bisa apa-apa lagi gitu. Jadi ya tetap harus dipikirin alternatifnya ke depan itu seperti apa gitu ya. Salah satunya ya dekatlah dengan customer, tanyalah hal-hal yang relevan untuk bisa memilah mana customer yang kembali, mana customer yang enggak. Terutama yang customer balik tuh kadang-kadang harus diajak ngobrol gitu. Jadi kenapa dia balik ke situ dan gimana kita cari kalau balik lagi kayak model di digitalnya itu mencari orang-orang yang similar ya, orang-orang yang sama profilnya dengan orang tersebut gitu. Jadi gimana bisa mengontak atau bisa mendekati orang-orang yang profilnya sama gitu, supaya kita bisa dapetin customer base yang lebih besar gitu. Oke, sudah terjawab Mas Dimas. Tampaknya sudah cukup puas, jawabannya keren banget.
Ya, jadi tapi sebagai pedagang martabak, Mas, gue juga Ya, jadi review juga nih, apa namanya, iya ya, gue nggak pernah nanyain customer gue. ya, lu nggak pernah ngobrol sama customer gitu ya. Terus kenapa ada orang balik, kenapa enggak? Kenapa ada orang nggak mau nyoba? Nah, itu kan fundamental sebenarnya. Kita harus tahu gitu. Iya, iya, iya. Siap. Saya kira Oke. ini teman-teman sudah dapatlah kurang lebih Mas ya. Makasih banyak atas waktunya Mas Godo. Nah, ini ada satu lagi nih. Ada lagi? Nah. Oh iya, ya. Saya bekerja di perusahaan jasa. Apabila saya ingin melihat segmen market saya, apakah data demografi customer sudah cukup merepresentasikan? Nah, oke. Jadi yang ini ya biasanya data demografi aja gitu. Kalau saya sarankan tambah ya, jangan cuma demografi ya. Tambah yang tadi lah, yang kaitannya sama attitude, sama persepsi ya, gitu. Jadi supaya data kita lebih kaya. Jadi ada data enrichment istilahnya ya. Sama sih misalnya kalau melihat brand positioning kan berarti brand positioning itu kita dipikir apa sama orang gitu ya. Bener nggak orang mikir sesuai dengan yang kita mau gitu. Jadi ada yang misalnya dia bikin riset tuh sederhana cuman gini, kenapa ya orang nganggap buah mahal gitu. Padahal enggak misalnya gitu ya. Atau misalnya kok orang anggap kita cuma bisa ini padahal kita bisa yang lain ya. Nah, gitu. Itu sebenarnya kita ngobrol ya, paling sederhana sebenarnya kita tanya secara kualitatif dulu ya gitu. Jadi apa sih kalau 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 ingat tentang produk martabak merek ini yang diingatnya apa gitu. Itu brand positioning kan. Oh mahal. Ya mahal tuh worth it atau enggak ya, jadi lucu atau enggak gitu ya. Kemudian di luar data demografi apa sih yang harus saya kumpulin gitu ya. Nah kalau contoh data attitude itu biasanya interest ya, interest dia sukanya terhadap hal seperti apa. Terus kayak tadi misalnya, ini kalau mau belajar tentang konstruksi psikologi ya, nah itu penting sih konstruksi psikologi itu misalnya orangnya adaptasi sosialnya bagus atau enggak, atau tinggi atau enggak. Ya kayak tadi orangnya cenderung introvert atau extrovert gitu ya. Nanti kita bisa petain dari situ. Ternyata customer yang datang ke kita tuh profilnya seperti ini gitu. Nah berarti kita harus cari orang yang profilnya mirip ya. Jadi dapat custom audiensnya bukan cuma dari sisi demografis, cuma dari sisi attitude dan perception dia juga. Daya Gitu. beli juga ya Mas ya? Dan ya kalau daya beli sih itu given ya, artinya kita jangan ngejar ke orang-orang yang nggak punya daya beli gitu. Jadi biasanya kalau di dalam model saya bikin predictive model, justru income itu nggak saya masukkan. Yang saya masukkan apa? Orang-orang yang income-nya sudah di atas itu gitu. Jadi kalau misalnya kita jualan produk yang harganya 1 juta, terus kita pikir orang yang beli produk ini income-nya minimal harus 2 juta, ya kita masukkan ke dalam model itu hanya yang di atas 2 juta gitu. Kalau kita masukin yang di bawah 2 juta dengan yang di atas 2 juta, nanti yang signifikan faktor income-nya di dalam model itu. Padahal income itu nggak cerita apa-apa gitu. Justru kita pengennya dapatnya gini kan, kok yang di atas 2 juta ada yang beli ke saya, ada yang nggak beli ke saya, ya itu kan pertanyaannya gitu. Gitu. Lebih detailnya. Jadi kalau cuman kita bilang gini, ya kenapa orang nggak beli ke kita ya? Karena mereka nggak punya duit ya. Harusnya cari yang punya duit, dari yang punya duit itu di profil, tergantung dari produk ya. Gitu. Punya duit atau punya kemampuan kayak tadi membeli, menyicil, menabung, berinvestasi dan lain sebagainya. Gitu. Wah, ya. Ngerancang itu cukup kompleks ya Mas ya. Maksudnya sesuai dengan bisnis kita, misalnya kita mau ngembangin Ya apa. sesuai dengan bisnis kita. Kita Jadi pemahaman kita tentang bisnis kita sendiri. Jadi kalau kita bicara tentang apa data itu kan ada data itu ada 5 hal ya gitu. Mungkin ini sebagai penutup yang bisa kita kumpulkan ya atau kita jadikan acuan ke depan gitu yang kita rajin secara periodik mengupdate. Itu adalah data tentang company kita sendiri ya. Jadi company itu kita bicara resources yang tersedia gitu ya. Orang-orang kita itu kuatnya di mana gitu ya. Spesialisasi kita di mana, itu data juga, itu data. Terus yang kedua, data company kan biasanya ada, cuman nggak terorganisir lah gitu ya. Dan apakah nanti resources ini kita bisa alokasikan dengan baik atau enggak gitu. Terus data yang kedua itu data customer ya, pasti data customer itu ya ada yang kita bisa dapetin apa secara transaksi atau juga yang tadi pandangan-pandangan customer yang secara kualitatif gitu. Jadi dicatat aja dulu ya, nggak usah dibikin apa laporan deskripsi atau regresi atau apa gitu, enggak ya. Kita kumpulin aja informasinya, itu customer. Terus yang ketiga itu data tentang prospek ya, atau tentang calon customer gitu. Jadi calon customer kenapa sih lu nggak beli gitu ya. Atau lu biasanya beli di mana gitu ya. Kenapa lu belinya di situ gitu ya. Pernah dengar tentang kita atau enggak gitu ya. Concernnya kenapa nggak mau nyoba, nah kayak gitu.
gitu. Itu tentang prospek ya. Terus data yang keempat ya, bener ya keempat ya. Keempat itu tentang kompetitor. Tapi kompetitor itu bukan berarti kita mencoba untuk tahu formulanya kompetitor apa gitu ya. Nah, data tentang kompetitor ini akan lebih banyak didapatkan dari customer-nya kompetitor. Gitu. Jadi kalau kita tahu kompetitor kita siapa, nggak usah kita wawancarain kompetitornya karena pasti dia nggak akan mau kecuali kita nyamar atau kita nyewa detektif. Yang kita wawancarain customer-nya aja, customer-nya. Kalau ngantri di sana gimana, dokternya, pelayanannya gimana, obatnya. Kita tanyain si customer-nya aja, kita banyak dapat informasi tentang kompetitor kan. Gitu. Jadi carilah customer kompetitor, kita aja ngomong. Gitu. Terus yang terakhir data tentang industri lah ya gitu. Jadi perkembangan industri yang gimana, challenge-nya gimana. Mungkin kita ikut WA yang ada di asosiasi biasanya ya. Jadi kalau misalnya asosiasi properti ya ikutlah dalam asosiasi properti. Orang di situ pada ngobrol apa aja gitu ya, ada tren yang baru apa. Jadi 5 itu kita punya kebiasaan untuk data oriented ya. Jadi our company itu full of sebenarnya akan jadi every company will be a data company gitu ya. Tapi apakah data itu berguna atau enggak, bagaimana kita memanage-nya gitu. Jadi data about your company atau perusahaan kita sendiri, data about your customer atau pelanggan Anda sendiri, data about your prospect atau calon customer Anda, data tentang customer kompetitor, dan data tentang industri Anda. Itu usahakan Anda punya dan Anda manage dengan baik supaya bisa jadi referensi pada saat Anda mengambil keputusan bisnis. Terima kasih, thank you. Ya sama-sama ya, mudah-mudahan bermanfaat. Sebuah ingatan reminder buat kita semua yang malas ngeriset. Oke, Mas, kayaknya itu yang terakhir banget tuh gongnya banget about 5 data tadi. So we will keep it remember supaya kita bisa terus lebih tajam memahami customers kita. Oke. Yeah. Thank you, Mas Godo. Oke, sama-sama. Terima kasih semuanya. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ilmunya katanya. Yeah. Thank you, Mas. Bye. Oke, bye.